Audio Jungle. Yesus gembalaku, aku ini dombamu. Kau selalu di hatiku, aku ikut padamu. Aku ikut padamu, aku ikut padamu. Kau selalu di hatiku, aku ikut padamu. Saat terjadi bencana, kau menghibur hatiku. Bila jalanmu kulihat, aku ikut padamu. Aku ikut padamu, aku ikut padamu. Bila jalanmu kulihat, aku ikut padamu. Horas, Amanginang, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami kembali memulai aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan ya Bapa. Kami bisa kembali memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Dan kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik di dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, diambil dari dalam bahasa Batak, Yohanes bidu 10 ayat 14. Au do parmahana denggan, hutada do akana diau, jala ditadanasida do au. Dalam bahasa Indonesia, Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, saya pernah melihat istri saya mencoba menggendong seorang bayi dari tamu yang datang ke Laponta. Karena melihat sepertinya suami istri tersebut perlu bantuan agar mereka bisa makan lebih tenang. Entah mengapa, anak itu selalu menangis selama di pangkuan istri saya. Seperti merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Lalu ibunya mengambil bayi itu dari tangan istri saya dan bagaikan sihir, bayi itu berhenti dari tangisnya dan langsung terlelap tertidur. Sempat saya kebingungan dengan kejadian tersebut. Pada akhirnya saya mengerti bahwa
itu terjadi karena adanya hubungan batin antara si ibu dan si anak. Anak itu mengenal ibunya dan dia tahu bahwa istri saya bukan ibunya. Itu sebabnya anak itu merasa tidak nyaman dan menangis. Jemaat HKBP Deltamas yang dikasihi Tuhan, konsep gembala adalah hal yang sangat familiar bagi umat Yahudi karena profesi gembala sangat erat dengan mereka. Dan tentu bagaimana proses dalam menggembalakan kawanan domba juga adalah sebuah situasi yang sudah sangat mereka pahami. Sepertinya dengan latar belakang kehidupan yang seperti itu, maka Tuhan Yesus memakai metafora tentang gembala dan domba dalam mengajarkan pola hidup yang semestinya harus dijalani oleh umat Kristen yang percaya kepadanya. Dengan demikian, dalam Nats pada hari ini, Yesus menggambarkan bahwa dirinya sebagai gembala dan umat percaya sebagai domba-dombanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang menjadi poin penting dari Nats kita pada hari ini adalah bahwa Yesus menyatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Lalu apa esensi yang akan disampaikan ketika Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai gembala yang baik? Gembala yang baik selalu diperlihatkan dengan adanya hubungan yang erat dengan para dombanya. Seberapa banyak pun kawanan domba yang ada di padang rumput, seorang gembala pasti mengenal domba-dombanya. Bahkan, seorang gembala dapat mengenali dombanya hanya dengan mendengar suara dari dombanya. Sehingga tidak mungkin terjadi kelalaian dalam menggembalakan domba yang diakibatkan karena sang gembala tidak mengenal dombanya tersebut. Melalui gambaran ini sebenarnya Yesus mengajarkan tentang hubungannya dengan umatnya, menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik yang mengenal dan dikenal oleh domba-dombanya. Yesus berkata, "Aku mengenal domba-dombaku." Pernyataan ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki pengetahuan yang mendalam dan secara pribadi akan umatnya. Ia tahu setiap kebutuhan, kelemahan, dan kekuatan kita. Lalu, hubungan antara gembala dan domba semakin disempurnakan, karena Yesus juga berkata, "Domba-dombaku mengenal Aku." Ini menunjukkan bahwa sebagai umatnya, setiap domba memiliki panggilan untuk mengenal Yesus secara pribadi dan intim. Mengenal Yesus bukan sekedar tahu tentang Dia, tetapi memiliki hubungan yang dalam dan dekat dengannya. Lalu ketika Yesus mengenal kita dan kita mengenal Dia, maka apa yang akan dialami oleh umat percaya? Bahwa sebagai gembala yang baik, Yesus melindungi kita dari bahaya dan menuntun kita ke jalan yang benar. Seperti dalam Mazmur 23, Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang menuntun, menyegarkan, dan memimpin kita ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Yesus sebagai gembala kita juga memberikan hidupnya bagi kita, serta menunjukkan kasih-Nya yang besar. Jemaat HKBP Deltamas yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kita selalu ingat bahwa Yesus adalah gembala yang baik, yang mengenal kita dengan mendalam, dan kita dipanggil untuk mengenal Dia secara pribadi. Biarlah setiap kita menyerahkan hidup kita kepadanya, mengikuti bimbingannya, dan merasakan damai sejahtera dalam perlindungannya. Dengan Yesus sebagai gembala kita tidak akan kekurangan. Ketika Yesus mengatakan, "Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal Aku," maka ini memberikan pengertian bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti tahu bahwa mereka akan aman dan terjaga di bawah naungan Yesus. Itu sudah dinyatakan dalam keselamatan dan hidup kekal
yang diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Dapat dilihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Maka, jalani hidup dalam pengenalan yang pasti kepada Gembala kita, karena Sang Gembala Yesus Kristus juga mengenal kita. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya melalui firman yang kami dengar di hari ini menjadi suatu kekuatan yang baru bagi kami, untuk kami menyadari bahwa tidak ada tempat ternyaman selain berada dekat Yesus Kristus, dan tidak ada perlindungan yang terbaik selain perlindungan yang berasal daripada kuasa Yesus. Apalagi kalau Engkau ya Tuhan tinggal dalam diri kami dan kami di dalam diri-Mu ya Bapa. Maka sekalipun dalam lembah pasang surut kehidupan, kami tidak akan takut karena Allah beserta kami. Demikian juga pada saat ini kami jemaat-Mu datang kepadamu, memohon kiranya berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Inang Nababalu, kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setia-Mu. Terkhusus juga di hari ini kami membawa keluarga dari jemaat-Mu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Ya Bapa, kiranya Engkaulah yang urapi keluarga-keluarga ini agar mereka pun segera mendapatkan hadirnya keturunan di tengah keluarga mereka. Dengarlah ya Bapa doa dan permohonan kami ini, sehingga keluarga yang kami cintai ini pun dapat merasakan sukacita yang amat sangat seperti yang sudah kami rasakan. Juga untuk anak-anak jemaat-Mu yang saat ini yang umurnya sudah waktunya mendapatkan jodoh, kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan mereka pasangan hidup mereka yang taat dan setia kepadamu. Demikian juga bagi orang tua yang saat ini sedang berusaha untuk menyekolahkan anak-anak mereka, kiranya Engkaulah yang memberikan rezeki, perekonomian yang baik, agar kami orang tua dimampukan untuk dapat mencukupkan kebutuhan dana pendidikan yang dibutuhkan anak-anak kami ini, sehingga mereka dapat mengejar cita-cita yang mereka impikan. Juga kiranya berilah kami hikmat dalam mendidik anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka, dan mampukan kami agar kami menjadi orang tua yang dapat menjadi panutan bagi anak-anak kami. Saat ini juga kami berdoa untuk anak-anak jemaat HKBP Delta Mas yang berada di luar kota yang jauh dari orang tua mereka, di mana mereka dalam proses menuntut ilmu, dan juga ada anak-anak kami yang berada di luar kota yang dalam bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka di luar kota tersebut. Dan bersama dalam pergaulan mereka pun mereka dapat beraktivitas sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga ya Bapa, di hari yang penuh sukacita ini, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami, di mana Engkau telah menambahkan umur kepada Amang Hot Manahan Simanungkalit di Wik Delta Mas, anak kami Nadia Sela Boru Silitonga di Wik Delta Mas. Demikian juga anak kami Kenzi Alvaro Sitorus di Wik Hegar, yang tepat pada hari ini berulang tahun, pada hari ini Kamis tanggal 25 Juli 2024. Kiranya Engkaulah yang memberikan kesehatan dan sukacita dalam hidup mereka. Demikian juga Engkau berikan hikmat bagi Amang
HM Simanungkalit agar dapat menjadi bapak sebagai pemimpin keluarga di keluarganya yang dapat membawa keluarga semakin mengenal Engkau dan juga menjadi bapak yang disukai dan menjadi panutan bagi anak-anaknya dalam menjalani hari-hari mereka. Juga kepada anak kami Nadia Sela Boru Silitonga yang saat ini sedang menuntut ilmu di perkuliahannya di luar kota. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang selalu menyertai dia dan memimpin kehidupannya di rantau agar Nadia dapat mengikuti perkuliahannya dengan baik dan dapat berprestasi. Demikian juga untuk anak kami Kenzi Alvaro Sitorus. Di masa pertumbuhannya Engkaulah Bapa yang memberikan kesehatan baginya. Mohon juga ya Bapa lawatan-Mu kepada saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, yang kami tidak mengetahuinya. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang urapi dan sembuhkan mereka. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini merasa lemah. Tuhan kuatkan. Dan yang susah dan sedih, Tuhan hiburkan. Yang putus asa, Engkau berikan semangat baru. Dan yang terikat terbelenggu dosa, kiranya Tuhanlah yang lepaskan dan beri kemenangan. Serta yang sedang dalam masalah atau persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Bapa, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di sorga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.